Ya, itu tadi adalah sejarah dari adanya sistem surveillance Kesmas ya. Kemudian sekarang kita masuk ke definisi surveillance Kesmas. Ya, di sini saya mengambil definisinya menurut dua hal. Ya, pertama menurut CDC ya. Surveillance adalah kegiatan pengumpulan, analisis dan interpretasi data kesehatan secara sistematis dan terus-menerus yang diperlukan untuk perencanaan, implementasi dan evaluasi upaya kesehatan masyarakat. Nantinya dipadukan dengan adanya diseminasi data secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang perlu mengetahui data tersebut. Kemudian menurut PMK nomor 45 tahun 2014, surveillance kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi mengenai kejadian penyakit atau masalah kesehatan lainnya dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan atau penularan penyakit atau masalah kesehatan tersebut untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. Itu tadi adalah pengertian dari surveillance kesehatan menurut CDC dan menurut PMK nomor 45 tahun 2014. Dari definisi tersebut, kira-kira nih, apa aja ya elemen utama dari surveillance? Elemen utama dari surveillance itu setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah dilakukannya secara sistematis, artinya ada sistem pelaksanaan surveillance-nya. Ya, tidak boleh melompat-lompat langkah-langkahnya ya, harus ada mengikuti sistem yang ada. Kemudian yang kedua adalah dilakukannya terus-menerus tanpa terputus ya. Jadi kegiatan ini terus-menerus dilakukan. Di antaranya tentunya ada kegiatan monitoring dan evaluasi, tapi tidak terputus ya. Kemudian yang terakhir adalah adanya pengumpulan data yang komprehensif ya teman-teman. Nanti kita akan belajar bagaimana pengumpulan data itu ada secara aktif, pasif, kemudian tergantung jenis datanya dan lain-lain ya. Jadi setidaknya ada 3 elemen utama dari surveillance, yaitu dilakukan secara sistematis, dilakukan secara terus-menerus, dan adanya pengumpulan data yang komprehensif. Surveillance itu berbeda dengan monitoring ya. Surveillance dilakukan secara terus-menerus tanpa terputus, sedangkan monitoring biasanya dilakukan secara episodik, bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali ya, seperti itu. Dengan mengamati secara terus-menerus dan sistematis, maka kita bisa melihat perubahan-perubahan kecenderungan penyakit dan faktor yang mempengaruhinya ya, sehingga kita bisa mengantisipasi dan bisa melakukan langkah-langkah investigasi dan langkah pengendalian penyakit secara tepat. Surveillance juga berbeda dengan pencatatan dan pelaporan. Hal ini dikarenakan surveillance memiliki substansi dasar seperti adanya jaringan kerja yang berkesinambungan, definisi kasusnya jelas, dan mekanisme pelaporannya pun juga jelas. Sistem komunikasi yang efektif perlu dilakukan ya. Kemudian pengetahuan epidemiologi dasar itu diperlukan dalam melakukan pengumpulan data dan penganalisisan serta interpretasi nanti hasil dari surveillance. Kemudian beberapa penyakit itu perlu dukungan laboratorium. Dan yang tentunya adanya umpan balik dan respon yang cepat dan efektif dari hasil kegiatan surveillance itu sendiri. Surveillance memiliki tujuan ya. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, surveillance itu bertujuan untuk menyediakan data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan, dan peningkatan kewaspadaan serta respon terhadap kejadian luar biasa dengan cepat dan tepat, baik secara nasional, provinsi, ataupun kabupaten atau kota. Kemudian ada beberapa tujuan khusus dari surveillance, mulai dari pertama memonitor kecenderungan atau tren penyakit. Jadi kita bisa melihat apakah suatu penyakit itu cenderung naik, meningkat, atau cenderung turun, atau cenderung stuck gitu ya. Kemudian bisa mendeteksi perubahan mendadak insidensi penyakit untuk mendeteksi dini outbreak. Jadi kita bisa melihat jika ada peningkatannya tuh seberapa banyak kayak gitu ya. Kalau peningkatannya bisa kelihatan sekali dari kurvanya itu terlalu tinggi gitu ya, kemungkinan bisa kita simpulkan kemungkinan sedang ada outbreak gitu ya.
Kemudian bisa melakukan pemantauan kesehatan populasi, menaksir besarnya beban penyakit pada populasi. Kemudian juga bisa menentukan kebutuhan kesehatan prioritas, ya, mana yang harus kita utamakan terlebih dahulu, membantu perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kesehatan. Kemudian mengevaluasi cakupan dan efektivitas program kesehatan. Kemudian yang terakhir mengidentifikasi kebutuhan riset, ya, tergantung kalau memang diperlukan riset-riset kesehatan itu bisa menggunakan data dari surveillance. Fungsi manajemen surveillance dibagi menjadi dua, yaitu fungsi inti dan fungsi pendukung. Fungsi inti atau core activities mencakup kegiatan surveillance dengan langkah-langkah intervensi masyarakat, ya. Kegiatan surveillance itu mencakup deteksi, pencatatan, pelaporan data, analisis data, konfirmasi epidemiologis maupun laboratoris, kemudian adanya umpan balik. Kemudian lantai intervensinya bisa berupa respon segera ataupun respon terencana, tergantung dari jenis kegiatan surveillance-nya. Kemudian ada juga fungsi pendukung, ya, support activities, mencakup pelatihan, supervisi, penyediaan sumber daya manusia dan laboratorium, manajemen sumber daya, dan komunikasi. Jadi ini adalah fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen surveillance.